Quran disampaikan Trauma Al-Qamar Haji Taufik Hidayat pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz dan Dakwah Yaumibah Pesantren Malang sekaligus doa kepada Yang Terhormat Al-Qamar Haji Taufik Hidayat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wal mayamin. Ya daimal fadli ala al-bariyah. Ya basital yadaini bil atiyah. Ya sahibal mawahib as-saniyah. Salli ala Muhammadin wa alihi khairul wala saniyah. Waghfir lana ya zanula fi hadhihi al-lailah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan di pucuk gunung, maka niscaya gunung itu akan hancur luluh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perumpamaan bagi jemaah yang berfikir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Masjid At-Taqwa Bapak Haji Reswandar SHMH, beliau ini galak ngejur ngajak ke masjid ini. Jadi bukan sulit didatangkan, cuman malam ini dia baca nilai lagi mulai awal Ramadan. Padahal terus terang Pak Aris, malam ini ada nuzul Quran di rumah gubernur. Sengaja aku tidak datang ke sana untuk menghadapi menghadiri undangan Pak Aris ini. Karena memang di rumah gubernur kami tidak diundang. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, apa kabar Bu? Masih puasa? Ya. Kalau masih puasa Bu, akhirnya malam, pecahkanlah, tegoklah. Tapi Pak Haji Sabri, kalau berdasarkan hadis memang membuka puasa ini disegerakan. Apabila tiba masanya waktu berbuka puasa maka disegerakan. Tapi berdasarkan Al-Quran, kalau adik kau yang tadi lanjut dikit lagi baca Quran, maka kita akan sampai kepada ayat yang menyatakan summa atimu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Nah, apa kira-kira Pak Aris ini? Dia berbuka sampai malam, maksudnya menyempurnakan puasa sampai malam itu. Rupanya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tafsir dijelaskan oleh para mufassir, la takruannya Islam, bahwa kita ni siang hari pajak mengendalikan diri, siang hari tidak negoh, siang hari tidak mempak, siang hari tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Cuman ketika beduk berbunyi, langsung melakukan aksi balas dendam. Cincau, bakwan, tepuan, kecepul, gunjing, tahu apa lagi Pak? Serabi, es dawah, ya, pisang goreng, kapal selam, lemah, laju gala, diteguk gala, ditopak gala, ujung-ujungnya kebehatan pohon. Ladi sanggup lagi berjalan datang ke masjid, teluyuk saja di depan
siang tadi pacak kendalikan diri, malamnya lagi dia pacak kendalikan diri, maka apa yang kita lakukan malam ini dalam rangka menyempurnakan ibadah puasa kita siang tadi dengan tetap menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Walaupun Pak Anies tadi aku baca di TikTok, jemaah Islam Madinah ini bagi 3 macam. Yang pertama, muslimin yang berserah diri kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, disebut dengan muslimin. Yang kedua, muslimat. Di mana-mana awal Ramadan ramai masjid, kemah masjid, kemuan-muan masjid, semakin maju tanggalnya, bukan ditakwanya, semakin maju juga jamaahnya. Tambah ujung apalagi di sepertiga akhir, lama-lama tinggal Bilal dengan imam saja. Kenapa? Karena memang cuma beriman yang pacak modemnya Ramadan ini. Tadi dibacakan oleh qari'ah kita bahawa ketika bicara tentang ayat-ayat puasa, Allah perintahkan kita walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu tetap membesarkan Allah. Karena terbaik, baca terbaik bu. Di akhir Ramadan ini banyak bukan lagi Ramadan yang dibesarkan. Itu apa bu yang dibesarkan bu? Riaya. Kalau riaya anak keturunannya itu apa yang dibesarkan? Juada. Itu apa yang dibesarkan? Holding. Itu apa yang dibesarkan? Kersianya. Padahal holding tahun kemarin kreditnya belum mudah. Nak ganti pula. Kenapa? Kita banyak berubah bukan lagi membesarkan Ramadan di akhir Ramadan, tapi besarkan Lebaran. Padahal menurut hadis, iblis setan di bulan puasa ini dikebar, dilingkus, dikurung, neraka ditutup, surga dibuka. Cuma tolong Pak Polisi jawab, akhir Ramadan ini Pak Polisi sekaligus Pak RT, kejahatan meningkat atau turun di akhir Ramadan? Agak meningkat. Ya, maling naik, perampokan naik, ditangkap polisi ngapa merampok? Jawabannya untuk apa? Untuk Lebaran. Padahal Lebaran itu adalah sebuah ekspresi kegembiraan karena kita pacak melewati ujian selama sebulan ini, maka kita bergembira lewat ujian itu sama dengan budak-budak kuliah, dia wisuda bergembira. Ini kuliah dah, kuliah ini cuma nak milu wisuda. Cuma ada apa-apa. Masih ada musim yang diparis. Yang pertama tadi muslimin, yang kedua musliman, dan yang ketiga muslimin. Muslimin ini penting kepala. Ngaku Islam, cuma tingkah laku ini cerminkan jemaah Islam. Siang lagi meropos mudut siang lagi di tengah pasar, ditanya ngapa mudut punaan, 30 ekor cicak meminta. Ngapa? Kena uji dinding dulu, katanya kalau bodoh cicak, sikok cicak, semeriuk. Ujung-ujung puasa juga bodoh cicak. Padahal maksud dinding kita dulu bu, bukan cicak di dinding yang nak dibunuh itu. Cicak yang ada dalam diri kita. Cicak apa bu? Cicak melaga awak karut. Cicak apa lagi? Cicak calak awak mana? Cicak apa lagi? Cicak kantap awak galik. Cicak apa lagi? Cicak beriman, cicak puasa yang harus dibunuh ketika Ramadan ini adalah kepalsuan dalam rangka kita harus menekan kehendak diri mengikuti kehendak Allah Subhanahu.
siang hari itu lemak lagi home SOY dan lemak lah puasa. Kendak kamu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pemudut, kira-kira kalau menurut kendak kita, siang hari lemak lah mudut apa lemak lah puasa? Mudut. Kalau kendak kita, lemak lah mudut. Cuma apa yang kita lakukan? Kita tekan kendak kita dalam rangka mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah makna puasa ini, diminta untuk menggeser ego kita, kendak kita dalam rangka mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur. Ini kita masuk malam ini malam ke berapa itu? 17. Nah, syukur mudah mengatakan. Cuman syukur ini sulit untuk gawekan. Paling tidak setiap kali ada sambutan cengki, dia mengajak kita untuk bersyukur. Teluncuk umur. Apa budak? Bu, ciri pertama syukur itu kalau nyebutkannya teluncuk jumur. Karena menurut ilmu tajwid Pak Aris kalau tidak meluncurkan jumur salah. Dia percaya cuma Pak Aris sebutkan syukur. Asli teluncuk dia jumur. Cuman apakah syukur itu selesai boleh meluncurkan jumur saja? Tidak. Uji Imam Ghazali, kalau syukur itu ibarat anak tangga. Maka tangga pertama syukur itu merasa cukup dengan apa yang Allah anjurkan kepada kita. Kalau kita dibaca merasa cukup. Baik budak. Tahu apa? Sehat? Ya, khusus anak-anak selawat. Sallallahu
aman yang jalan kau ni. Dalam kitab Mukassaful Qulub, Imam Ghazali menyatakan bercerita ada jemaah yang menemukan mata air. Mata air itu mengeluarkan biji-biji emas. Emas itu akan mandang keluar, berhenti keluar kalau dia mengatakan kata cukup. Dilumpuhkan dalam emas itu, diisinya perabot kubahnya. Ibu ngerti perabot? Itu apa? Ya, kalau ada jemaah lewat pakai pickup keliling itu nama perabot. Kalau sijat bahasa Sundanya perabot. Kalau banyak pararabot. Maka dia pararabot katanya. Alat-alat rumah tangganya dipenuhinya dengan emas. Dia makan beralaskan daun. Kerana perabot rumahnya dipenuhi dengan emas. Cuma dia belum sanggup untuk mengatakan kata cukup. Dia penuhi rumahnya dengan emas. Malam hari dia kedinginan, siang hari kepanasan. Dia juga belum sanggup untuk mengatakan kata cukup. Dia gali sebuah lubang. Dia timbun emas itu dalam lubang. Sijat lubang penuh dengan emas. Dia juga belum sanggup mengatakan kata cukup. Dia gali lubang kedua. Saking dalamnya lubang itu, dia tidak baca lagi dahar. Dan itu apa baris nanti? Orang iso munggah. Dia baca lagi naik ke pucuk, lubangnya itu lungsur, dia tertimbun dengan lubang yang dia gali tanpa pernah merasakan kenikmatan yang Allah jauhkan dengan dia. Di akhir kisah itu, Imam Ghazali mengatakan, cukup bukan persoalan jumlah, bukan banyak atau dikit. Allah tidak melarang kita pandai mengumpulkan harta. Allah tidak melarang kita gapai pangkat jabatan. Udah sekda misalkan ada rencana, dia dilarang. Kalau yang Allah larang menggunakan harta itu bukan di jalan Allah. Jadi cukup kerelaan hati untuk menerima dan menggunakan apa yang Allah anjurkan itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah Paris yang dilatih selama bulan Ramadan ini agar kita dalam beragama punya kepekaan. Bukan peka bahasa kita. Kalau peka bahasa kita itu apa? Toleh. Peka. Peka itu apa? Mama jelaskan. Care. Punya kepekaan sosial, kena terima asalnya apa, maka kita akan peduli kepada jemaah yang biasa merasakan kelaparan. Maka itu Pak, puasa dimulai perintah melaparkan perut, tapi puasa diakhiri dengan perintah mengenyangkan perut yang biasa kelaparan. Jadi puasa bukan hanya melatih kita tenggelam dalam berbakti kepada Allah saja. Alkisah, ada seorang wali Allah. Wali Allah ini malam hari dia bangun untuk tahajud. Sampai ke pinggir sumur dia itu, dia minta ada makhluk yang pakai pakaian serba putih. Ditanya siapa khabar? Uji wali Allah itu tanya siapa khabar Mama? Dijawab, aku ini utusan Allah untuk mendata, catat jemaah yang bakal masuk surga. Uji wali Allah, cuba tolong sumbuhkan dikit buku itu. Ada tidak nama aku dalam buku itu? Dibungkam bangkis dalam buku itu, disumbuh dia, dibacanya rupanya dek dia nama kawah katanya. Dek kenapa kata wali Allah? Aku ini siang puasa, malam tahajud, pagi duha, malam qiyamul lail. Aku melakukan zikir kepada Allah. Dek mungkin aku tidak masuk dalam catatan jemaah yang masuk surga. Cuba subuh sekali lagi. Disubuh sekali lagi. Dikinak masih dek dia itulah nama kabar. Uji malaikat memang Mama kabar tu rajin ibadah. Cuma ibadah yang kabar lakukan itu empai untuk kabar Tuhan. Kabar ni pengakhir. Tak apa ya. Pengakhir. Ibadah rajin cuma tidak
tetangga sebelah yang pernah kamu jenguk, kamu pengakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya puasa melatih kita untuk tetap pada kedekatan kepada Allah dan bermanfaat untuk sesama. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sekali lagi selawat anak-anak. Sallallahu tentang dirinya sendiri. Tidak lagi terlalu memikirkan tentang keluarganya. Waktu itu setiap